Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipakai koyo, jawab salamnya loyo. Buah semangka, buah kedondong, semangat dong. Yang jawab salam saya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang jawab salam saya doakan agar Allah mengirimkan orang-orang yang membahagiakan hidupnya. Yang jawab salam saya doakan agar rezekinya, hartanya melimpah, berkah dan banyak. Yang jawab salam saya doakan agar matinya dalam keadaan husnul khotimah. Yang enggak jawab salam saya doain supaya menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda kalau didoain namanya. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, Saudara sehat? Alhamdulillah, semoga Allah terus memberikan naungan, perlindungan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, semoga Allah ilhamkan, turunkan rasa cinta sepanjang hayat. Buat yang jomblo, sabar aja. Ikhwani rahimahumullah. Ini kelanjutan dari kajian kita sebelumnya, sebulan yang lalu ya. Dan kalau tidak selesai, berarti kalau Allah mengizinkan nanti dilanjutkan lagi. Hari ini saya 3 kali sholat subuh di masjid, dan saya ingin menyampaikan apresiasi betapa saya senang sekali bahwa masjid ini adalah sedikit dari masjid yang luar biasa dalam hal mengapresiasi, dalam hal memfasilitasi perbedaan-perbedaan fikih. Ini jarang-jarang. Bulan lalu saya sholat subuh nggak pakai kunut. Hari ini saya sholat subuh pakai kunut. Dan kalau ini kemudian terus dibiasakan, maka masyarakat kita, terutama yang sekitar masjid ini, akan mulai terbiasa dengan hal itu dan gak mempersoalkan. Karena ini adalah salah satu perbedaan yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu untuk membuat negeri ini selalu dalam keadaan ricuh. Baik, alhamdulillah rahimahumullah. Ini untuk kajian ini untuk bapak ibu yang sudah punya anak dan punya anak lagi, cucu, ada untuk juga bapak ibu yang punya anak remaja, punya anak kecil, dan bahkan ini juga insya Allah adalah materi untuk para jomblo. Saya lihat di belakang jombloan, jomblowati lumayan banyak. Ini menjadi sangat penting karena saya melihat bulan lalu saya juga sampaikan bahwa banyak orang milih jodoh itu
Yang penting pertama kali dilihat enak. Kalau 25 tahun ke bawah biasanya yang dilihat gantengnya, cantiknya, menariknya. Kalau udah 30 tahun ke atas biasanya dilihat berapa gajinya, rumahnya segede apa, mobilnya apa. Nah jadi buat ikhwan yang mau ngambil akhwat, nah, kalau mau yang idealis ambil yang 25 tahun ke bawah, yang 22, 23, 21 gitu. Kalau 30 tahun ke atas ya disiapkan rumah dan mobilnya yang banyak ya. Sebagian orang berpikir begitu, tapi jemaah di sini mah jemaah di sini soleh kuat solehah. Berpikirnya bukan materi, yang penting agamanya kuat dan mobilnya banyak. Baik, ikhwan fillah rahimahullah, di depan ikhwan wa akhwat ada kertas dan pulpen ya. Saya mohon maaf ya, Pak Abdul Rahman ngerepotin ya. Insya Allah manfaat. Saya minta tolong nih, Bapak Ibu ikhwan fillah, menuliskan di satu lembar itu satu hal. Saya meminta menuliskan 5 hal. Di sini ada 6 lembar ya. Saya ingin meminta menuliskan 5 hal. Yang satu hal adalah satu lembar. Yang ditulis saya minta semuanya nih. Mohon maaf ya, tidak bermaksud menggurui, mendikte. Saya orang yang percaya bahwa learning by doing itu punya efektivitas yang jauh lebih tinggi untuk membuat kita paham, dan itu diperlihatkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan para nabi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, Allah nggak langsung menurunkan dirinya atau mempertunjukkan dirinya, tapi Allah meminta Nabi Ibrahim untuk berpikir. Ada bulan, ada bintang, dianggap Tuhan. Ada bulan, dianggap Tuhan. Bukan. Ada matahari, dianggap Tuhan. Bukan. Masa dia hilang. Dan akhirnya sampai pada pemahaman. Dan itulah learning by doing. Dan hadis-hadis Nabi dari Muhammad Rasulullah SAW banyak keluar juga karena ada kejadian dulu. Ditanyakan ada kejadian kan, termasuk juga ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang disebut dengan learning by doing, atau dalam bahasa pendidikan hari ini disebutnya adult learning, pendidikan orang dewasa atau structured experiences, pengalaman berstruktur. Dan orang-orang Barat baru menciptakan ilmu itu kesini. Islam udah 14 abad yang lalu sudah menciptakan itu. Hanya saja namanya saja yang berbeda. Sambil nunggu sebagian akhwat belum kebagian kertas. Ikhwan yang belakang sudah? Baik. Yang ingin minta tolong saya Bapak Ibu menulis adalah tuliskan 5 hal, atau bisa 5 orang, 5 hal yang Bapak Ibu anggap yang paling Bapak Ibu cintai di dunia ini. Satu hal itu mewakili satu kertas mewakili satu hal. Siapa misalnya orang tua, istri, anak, berurutan. Kalau bisa yang paling dicintai dulu nomor 1, nomor 2 taraf berikutnya, level berikutnya nomor 3 itu sampai nomor 5. Boleh juga agak orang, boleh juga sesuatu. Makanya saya sebut hal, nggak selalu orang. Ya, oke, silakan ditulis yang paling dicintai oleh Bapak Ibu ini di dunia ini siapa? Apa? Yang
Ditulis sebisa mungkin semuanya menulis, karena insya Allah ada pelajaran dan manfaat. Satu kertas mewakili satu hal. Tulis yang paling, jangan nontek ya, karena setiap orang bisa berbeda-beda. Yang baru datang minta tolong dikasih kertasnya, terus dikasih tahu 5 hal yang paling dicintai dalam hidup kita. Siapa? Yang di luar kebagian sudah? Kertasnya kebagian? Alhamdulillah. Ini padahal masih luas. Boleh. Yang di luar barangkali yang nggak buat AC ya, atau nggak mau dekat-dekat saya. Saya mau kasih tahu nih, saya ini termasuk jenis manusia yang sudah dijinakkan. Jadi insya Allah nggak gigit. Sudah ya? Saya lihat masih ada yang nulis. Pikir-pikir kira-kira siapa ya? Rahasia boleh, rahasia boleh. Nggak kasih tahu yang lain. Pak Topik boleh ngerahasiain. Terutama boleh dirahasiain dari istri atau suami. Kalau nggak ditulis di nomor 1 biar dia nggak tahu. Nanti kalau ditanya di rumah, Kak, nomor 1-nya siapa? Istri. Ya benar. Sudah, Bapak Ibu, harus tuntas nih, jangan sampai nggak tuntas. 5 hal. Sudah, Ibu, Neng, sudah ya. Tapi masih ada yang nulis kayaknya, lagi mikir kayaknya antara yang kalau yang apa kayak lagi mikir antara yang kok mau Budi yang mana ya? Gak ngeliat Pak Anom nih. Lagi siap. Ziarah. Masya Allah. Ya sambil menunggu, saya mau minta doa nih. Kemarin hari Sabtu, kakak saya Lilis Herawati meninggal dunia. Minta doa agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Baik ya, baik, sudah ya. Untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah, mohon maaf, saya minta tolong kertasnya diangkat ke atas. Saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu sudah selesai. Mohon maaf loh. Kayaknya ada yang belum selesai. Ada yang belum ngangkat. Oh belum selesai. Oh iya, kalau jombloan belum selesai wajar. Pilihan banyak. Baik, ini kalau nggak selesai, nggak hikmahnya nggak tuntas yang bisa kita ambil. Oke ya, 1. Sekarang saya mau minta tolong lagi nih Bapak Ibu. Coba dilihat lagi ke 5 hal tadi. Lalu, kalau Allah pengen salah satu dari 5 hal itu hilang, meninggal, dicuri orang, hancur, atau apa saja, yang mana yang Bapak pilih? Robek. Yang paling Bapak Ibu siap, yang paling itu dari 5 itu 1 robek. Mana yang menurut Bapak Ibu kalau hari ini
besok adalah ada orang atau sesuatu hal yang hilang dalam hidup kita. Nah, mulai bingung kan? Yang mana ini? Ibunya di sini, Pak, jangan nama saya itu. Dirobek, ya dirobek, mau dipisahin robek kembali, tapi menunjukkan robek bahwa itu adalah hal yang Bapak Ibu siap. Hal yang paling hari ini misalnya atau besok, kalau Allah pengen ini diambil, entah hilang, entah meninggal dunia, yang mana? Dirobek, Pak. Jangan nggak dirobek, Pak. Harus dirobek karena semua itu pasti akan hilang juga. Tapi mana yang paling ikhlas duluan? Bu Listiani, ya, hati-hati ngerobeknya ya Bu. Sudah dirobek? Sudah? Baik. Yang pertama ya, rahasiain Pak. Dari orang sebelah juga boleh dirahasiain. Yang kedua, setelah yang pertama hilang, kemudian Allah meminta lagi hilang yang kedua. Yang mana? Robek Pak. Yang mana? Yang Allah pengen. Waduh, ini semuanya bagus nih. Kok Bapak robek Pak? Sudah Ibu? Sudah. Apalagi buat akhwat, ikhwan yang jomblo yang belum jadi robek. Yang ketiga, mana lagi orang yang nomor 3 menurut Bapak, Ibu, ikhwan, Bapak Ibu kan ikhlas kalau kemudian dia akan hilang dari hidup Bapak Ibu di urutan ketiga. Nggak usah mikir, kita kalau kejadian gimana? Ya pasti kejadian lah. Semuanya akan meninggal, akan hilang dari hidup kita. Sudah? Robek? Jangan nggak dirobek Pak. Oh, jangan nggak dirobek. Nanti beneran hikmahnya nggak dapat ini. Simulasi ini, permainan ini. Sudah? Ini kayaknya masih ada foto nih. Yang keempat sekarang robek. Kalau Allah pengen dicabut nyawanya, dihilangkan dari hidup kita, yang mana? Yang keempat. Baik. Nah, sudah? Sudah. Nah, sekarang saya mau tanya. Yang nomor 5, ada nggak tunjuk tangan yang tulisannya di situ Allah? Nomor 5. Nomor 5 apa? Nomor 5 apa? Maksudnya tersisa. Yang tersisa Allah ya, sedikit ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baik, alhamdulillah. Kenapa sedikit? Wa katsiran min ibadi la yashkur. Memang begitulah kehidupan di dunia. Kita sering lupa, sebagian orang suka lupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa bukan Allah yang menjadi nomor 5 yang ada, yang masih tersisa, yang belum dirobek? Ya, ya maksud saya yang nomor 5 yang dirobek, yang tersisa, yang kelima ini, bukan nomor 5, yang kelima ini, yang terakhir maksud saya. Kenapa sebagian kita tulisnya bukan Allah? Waktu pengen ngerobek, ada nggak orang tua? Ada. Gimana rasanya ngerobek orang tua? Kok kayaknya ikhlas mau mati orang tua? Gimana rasanya Pak? Ada rasa kayak enak ya begini? Istri ada istri Pak?
Ada di situ. Tunggu, ingat tuh, istri ada ditulis di situ. Bapak juga, ibu, ada suami dirobek bu? Ada yang suaminya nggak dirobek bu? Tunjuk tangan. Nggak ada pak, nggak ada pak, nggak ada. Ingat pak ya, nggak ada yang suaminya nggak dirobek. Tetapi semua itu pasti hilang dalam hidup kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini sekedar ingin menunjukkan kepada saya, kita semua, bahwa ada kalanya kita lupa, ada kalanya kita lupa bahwa hal terpenting di dunia ini bukan harta. Walaupun kita ngomong, wah harta nggak penting amat, dan ada kalanya kita lupa bahwa yang tercintai di dunia ini sesungguhnya seharusnya bukan istri atau anak, karena mereka pasti tinggalin kita atau kita tinggalin mereka pasti. Yang tidak pernah mati, tidak pernah meninggalkan manusia ada cuma satu, Allah. Tapi itulah yang paling kita lupakan, termasuk ketika kita mau memilih istri, memilihkan istri buat anak, memilihkan suami buat anak, punya anak, lalu merawat anak, istri, suami, orang tua, seolah-olah semuanya itu adalah yang paling berharga dalam hidup ini. Padahal anak, istri, suami bisa jadi musuh nanti di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang bisa menuntut pada Allah, ya Allah, gara-gara orang ini saya tidak ngerti agama. Lalu orang tua yang mau masuk surga ditarik lagi oleh Allah masuk neraka. Dan para istri juga yang dicabik-cabik mulutnya oleh Allah, ya Allah, aku begini karena suami membiarkan aku. Maka nggak ada lagi pikiran untuk, oh kasihan suamiku nanti nggak masuk surga. Enggak. Yang ada adalah kalau gue masuk neraka, lu juga harus masuk neraka. Karena lu yang salah. Semuanya mencari selamat. Semua kecuali Allah. Allah lah yang justru menyelamatkan kita. Nah, ikhwan fillah rahimahullah, ada nggak yang nulis Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Ada? Ada. Tapi dirobek juga kan? Belum dirobek kok. Dua terakhir. Lah, yang Allah yang mana berarti? Terakhir. Allah yang kan orang disuruhnya 5. Iya, 6. Iya, disuruhnya 5 padahal. Enggak apa-apa, tapi memang itulah manusia. Kita kan memang begitu. Kata Allah juga, kalau misalnya orang yang miskin dikasih emas 1 gunung, yang doanya sebelumnya, ya Allah asal cukup aja deh, lalu dikasih emas 1 gunung, dia akan nyari emas gunung yang lain, gunung sehari gitu. Manusia memang begitu. Ya Allah, kasih dong saya jodoh yang soleha, yang bisa menemani hidup saya. Lalu setelah dapat jodohnya, ngelihat tetangga, demen juga. Kayak gitu manusia memang. Nah, inilah ikhwan rahimahullah yang mudah-mudahan mengingatkan pada kita siapa kita hari ini. Ada kalanya kita lupa bahwa sesungguhnya Allah nggak ada di hati kita, Allah nggak ada di pikiran kita. Nah, hari ini mudah-mudahan menjadi pengingat bahwa ikhwan fillah, Allah yang seharusnya ada, dan itulah yang bisa membuat mama, papa, abi, umi, bapak, ibu menjadi orang yang selamat dan menyelamatkan. Ini satu hal yang pertama, yang paling utama. Kita gak mungkin bisa selamat kalau Allah tidak menjadi prioritas hidup kita. Artinya apa? Kita mau melakukan ini karena Allah memerintahkan ini. Kita nggak mau melakukan ini karena Allah mengatakan ini. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, maka kita adalah menjadi orang yang selamat.
dan juga akan menyelamatkan orang lain. Kenapa? Karena kita akan ngasih tahu sama orang lain apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Jadi kalau saya melihat berulang-ulang pasangan, perempuannya belum pakai jilbab, laki-lakinya pakai celana pendek dengan kaos yang kemudian ya rokok lah, atau kelihatan sekali seperti yang tidak mengerti agama. Lalu saya membayangkan kalau mereka kemudian menikah, lalu kemudian punya anak, kira-kira keluarga itu dibangun atas dasar apa? Rasanya susah untuk berpikir bahwa asas agama yang melandasi kehidupan mereka. Lalu nanti anaknya lahir dididik pakai apa? Nah, ikhwan fillah rahimahumullah, maka tidak heran terjadi keluarga, Pak, ngalamin nggak Pak? Kayak begini, harus mendengarkan teriakan istri. Mudah-mudahan enggak ya, nggak usah dijawab Pak. Tidak heran terjadi seperti ini. Istri justru menguasai. Ikhwan fillah rahimahumullah, ada kalanya istri lupa bahwa surganya itu ada di suaminya, bukan di orang tuanya. Rasulullah pernah diadukan oleh sahabat ini, ada seorang anak perempuan yang ibunya sakit, nggak mau nengok. Kemudian dijemput oleh tetangganya, ngasih tahu ibunya parah sakitnya, enggak juga berangkat untuk nengok. Sampai ibunya meninggal, enggak juga ditengok, enggak juga datang ke pemakaman ibunya. Tapi Rasulullah bilang, ibu yang meninggal ini masuk surga karena punya anak perempuan seperti itu. Kenapa? Anak perempuannya enggak mau atau enggak jalan nengok ibunya karena suaminya berpesan, dan suaminya enggak ada di rumah. Suami pesan, jangan keluar rumah, titik. Dan sampai ibunya meninggal, dia enggak keluar rumah. Sekarang tentu beda, ada handphone, bisa izin sama suami. Tapi ini sekedar menggambarkan si ibu masuk surga dengan berbagai macam kelemahan sebagai manusia, masuk surga gara-gara punya anak perempuan kayak begitu. Jadi buat perempuan, surga itu ada di suami, dan buat ibu bangga harusnya menjadi atau punya anak perempuan yang taat sama suaminya. Tentu taatnya taat kebaikan. Kalau disuruh mencuri, disuruh berzina, disuruh maksiat, berzina. Dan tidak mungkin ada terjadi begini kalau keluarga itu dibangun dari Allah yang pertama, yang paling utama dalam hidup kita. Dibangun basisnya adalah karena perintah Allah. Nah, yuk, bagi yang sudah berkeluarga, termasuk saya, bagi yang belum berkeluarga, yuk kita perbaiki. Masih ada waktu, selama hayat masih dikandung badan, maka ikhwan fillah rahimahullah ada kesempatan. Makanya doa di sujud kita bukan cuma sujud terakhir ya. Sujud dalam sholat itu yang disarankan, salah satu doanya adalah Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Dalam sujud, setiap sujud ada 3 doa yang disarankan untuk dibaca dan nggak lepas di setiap sholat kita. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Wahai Allah, limpahkan berikan kepadaku kematian yang husnul khatimah, yang baik. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Kalau jadi imam tentu jadi Allahumma rzuqna. Yang ketiga, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbina ala dinik. Buat imam, wahai yang menguasai hati, tetapkan hati ini di agama sampai mati.
Nah itu setiap sujud, bukan cuma di sujud terakhir, di setiap sujud, karena Rasulullah SAW menyebutkan ma yakunu abdu min rabbih aqrabu ma yakunu abdu min rabbih fa huwa sajid fa'akthirud du'a. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Sedekat-dekat kondisi hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Makanya sujudnya jangan buru-buru. Rasulullah diriwayatkan sujudnya itu sama dengan berdirinya. Bahkan ada riwayat yang menyebut Rasulullah sujudnya itu lebih lama dari berdirinya. Kok bisa beda? Ya, yang ngerasain beda. Ada yang ngerasa sahabat di belakang kayaknya lama sujud nih, kayaknya sama nih. Jadi it's okay. Yang penting substansinya adalah pesannya sujudnya Rasulullah itu gak pernah buru-buru, kecuali ada anak kecil nangis, ada sesuatu kedengaran kejadian Rasulullah mempercepat bacaannya, dipercepat, rukuk sujudnya dipercepat. Dan menurut fikih juga kalau kita kebelet maka sholatnya boleh dipercepat, boleh nggak dibatalin kalau kebeletnya lagi sholat. Tapi kalau kebeletnya sebelum sholat maka wajib dibatalkan. Tapi kalau kebeletnya datang lagi sholat, boleh diterusin sholatnya dan dipercepat gerakan. Jadi ngebahas sholat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, juga gak akan terjadi ini pada anak-anak kita. Ada banyak orang tua yang karena lingkungan yang keras, karena memang nggak ngerasain gimana itu rasanya disayang, atau sayangnya itu mungkin berbeda cara menyayangi orang tuanya, sehingga muncullah, apalagi kondisi hari ini persaingan ekonomi luar biasa sehingga bisa membentuk seseorang. Tetapi saya sangat miris sekali, misalnya saya sering kali mendengar ada ibu-ibu teriak misalnya ke anaknya, "Hei, goblok, udah belum dikerjain?" Ih, dasar anak kurang ajar. Alhamdulillah, itu terekam. Itu terekam. Dan anak itu akan menahan emosi, dan itu akan meledak nanti ketika dia sudah dewasa. Dan secara nyicil ledakannya itu akan terjadi dalam bentuk pembangkangan. Dan saya mendengar dengan telinga langsung ketika orang tuanya dari jauh nyuruh anaknya, kebetulan jaraknya dengan saya, orang tuanya mungkin sekitar ada 10 sampai 15 meter, teriak ke anaknya jarak sama saya itu cuma 3 meter kurang lebih. Orang tuanya teriak, anaknya ngomong, orang tuanya nggak dengar, tapi saya dengan jelas dengar. Goblok sama orang tua. Dari mana kalimat itu? Kita orang tuanya ngajarin tanpa sadar. Ada anak yang pintar sekali berbohong luar biasa, kita nggak sadar bahwa kita yang ngajarin. Ada tetangga datang, "Assalamualaikum, Bu, Mama." Ada Bu RT itu datang, bilangin Mama lagi sakit. Anaknya datang dari depan, "Bu RT, kata Mama lagi sakit." Tapi si anak sudah mulai merekam, kan Mama nggak sakit. Akhirnya si anak belajar, oh bohong itu boleh, dan nanti dia akan berbohong, membohongi orang tuanya. Nah, Bapak, Ibu, kadang-kadang suami ngelihat istri melakukan itu, diam. Nah, ikhwatillahi rahimahumullah, kalau Allah yang menjadi sumber inspirasi utama kita, insya Allah terhindar hal-hal tadi. Maka hal utama untuk menyelamatkan, untuk punya keluarga yang selamat dan menyelamatkan, mulai dari hari ini Allah jadi nomor 1. Allah jadi hal yang paling utama dalam hidup kita. Ikhwatillahi rahimahumullah, yang banyak orang nggak tahu atau lupa, sebuah keluarga itu milik suaminya. Milik suaminya, hakikatnya adalah milik suami, milik kita laki-laki. Kenapa? Coba lihat. Yang ngambil anak orang untuk menjadi bagian dari hidup dalam sebuah keluarga itu perempuan atau laki-laki? Yang ngambil
Yang ngambil adalah laki-laki. Lalu yang dalam proses ijab kabul itu, proses ngambilnya itu, yang ijab kabul itu laki-laki apa perempuan? Pernah nggak dengar ada perempuan ijab kabul? Nggak ada. Kenapa? Karena perempuan ditarik dalam hidup kita supaya nemenin hidup kita, gitu maksudnya. Bukan kita nemenin perempuan, tapi ditarik dalam hidup untuk nemenin kita. Itu artinya semua urusan rumah tangga tanggung jawab siapa? Kalau rumah kita yang kita beli ini kotor, sebenarnya sejatinya tanggung jawab siapa? Laki kita. Piring yang kotor, sebenarnya tanggung jawab siapa? Sejatinya tanggung jawab siapa? Kita. Anak yang nangis malam-malam jam 2 malam, sebenarnya tanggung jawab siapa? Kita. Tetapi kita meminta tolong istri untuk melakukan itu, dan istri yang taat adalah melakukan atas dasar keinginan kita, laki-laki. Jadi pemilik keluarga itu laki-laki, makanya laki-laki lebih banyak tanggung jawabnya yang akan dihisab oleh Allah banyak, sementara perempuan cuma 4 saja dalam hidup ini. Cuma 4 saja hisabnya perempuan. 1, asal dia sholat, sholatnya khusyuk, alhamdulillah. Nah, kalau mau sholat khusyuk, salah satunya bisa ikut pesantren usia emas. Jadi ada kajian sholat khusyuk, insya Allah cukup lebar. Yang kedua, saum Ramadan. Nah, yang punya utang, masih ada yang punya utang ibu? Cepat bu, dilunasin. Siapa tahu karena wasilah tadi dirobek sama suami, nah besok lusa ibu tuh kan ninggalin suami. Yang ketiga, taat sama suami. Yang keempat, menjaga harga diri. Harga diri keluarga, harga dirinya. Artinya dia tidak memamerkan tubuhnya, nggak memamerkan cintanya kepada orang lain, apalagi perselingkuhan. Nah, 4 ini saja, maka kemudian Allah menyiapkan pintu-pintu surga, lalu disuruh mana maunya. Itu perempuan. Kalau laki-laki banyak. Ketika ngelihat istri berbuat maksiat, diam, neraka. Ngelihat anak berbuat maksiat, diam, neraka. Ancamannya. Istri nggak dikasih nafkah, kitanya leha-leha saja, lalu membiarkan istri bekerja, kitanya malas, itu juga ancaman neraka. Karena yang punya kewajiban untuk menafkahi itu perempuan, bukan? Maaf, yang punya kewajiban menafkahi itu laki-laki, bukan perempuan. Sampai-sampai akhirnya rusaknya kita ini karena nggak paham atau belum atau lupa, ini sampai-sampai urusan pembiayaan rumah juga. Nih saran saya, yang biayain rumah, yang bayar apa saja, maka perankan diri kita, semuanya kita saja. Kenapa? Karena di Indonesia ini, sebenarnya dunia, tapi kita bicara Indonesia, salah satu hal yang dibuang dari hukum Islam itu, yang sudah dibuang adalah waris. Nanti repot urusan waris. Kalau bapak, maaf ya, kita laki-laki meninggal, orang di rumah istri anak-anak, langsung saja biasanya sebagian kita langsung rumah itu bagi 2 dulu. Milik ibu setengah, milik bapak setengah. Padahal kalau itu dibeli oleh suaminya, walaupun sesekali istrinya ngebantu, selama nggak ada ucapan dari bapaknya bahwa sebagian rumah ini milik istrinya, maka istrinya tidak punya hak sama sekali dari setengah itu. Karena dalam Islam nggak ada harta karun ini, nggak ada harta karun. Tetapi kalau bapak ibu buka kompilasi hukum Islam yang dibuat oleh ulama-ulama kita, salah satunya adalah Musdah Mulia, orang yang mengatakan Islam recognizes homosexuality. Islam membolehkan homoseksual. Nah, itu salah satu panitia kompilasi hukum Islam. Nah, di situ ada harta gono ini. Aneh memang, kok dalam Islam nggak ada harta gono ini, tiba-tiba muncul harta gono ini. Karena mereka adalah orang-orang yang pengen bahkan waris itu
hilang karena mereka punya pendapat waris sudah nggak cocok dalam kehidupan modern kan. Nah, rahimahumullah, itu akan terjadi kalau Allah menjadi naungan kita, menjadi hal yang paling utama dalam hidup kita. Saya terusin sedikit tentang waris tadi. Makanya sebaiknya semuanya dikerjain atau dibiayai oleh kita laki-laki, supaya anak-anak istri kita nanti enggak ribut tentang itu. Kemarin saya ngumpulin keponakan-keponakan saya, anak-anak dari kakak saya. Saya bilang kita harus bahas waris sekarang. Kenapa sekarang, Pak? Kenapa enggak besok-besok aja, kan kuburan mama belum kering? Ini salah satu kesalahan kita. Waris itu juga menentukan si ahli kubur atau orang yang wafat itu dalam keadaan tersiksa atau dia terbebas. Salah satu yang membahagiakan orang yang meninggal adalah tanggung jawabnya tuntas, yaitu waris. Karena ketika kita bicara waris berarti kita bicara hutang dia. Bicara waris berarti kita bicara wasiat dia. Nah, kalau ini sudah dijalankan berarti satu hal dari Islam menyelamatkan dia dikubur. Kita kadang-kadang nunggu 7 hari, ada yang 40 hari nunggu, berarti orang yang konon-katanya kita sayangi, cintai, dikubur menderita terus dia karena ada hukum Allah yang harusnya dia kasih tahu sama keluarganya, dia lupa kasih tahu dan akhirnya menimpa dirinya sendiri, berbalik kepada diri. Nah, alhamdulillah rahimahumullah, semua itu bisa terjadi karena seringkali kita tidak menjadikan Allah sebagai saksi. Dan kita juga punya problem. Kenapa kita membiarkan atau tenang-tenang saja umat Islam ketika di dalam kamus sejarah Indonesia tokoh-tokoh Islam hilang. Bahkan tokoh sekaliber Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari harusnya nggak ada satu sekali saja pun yang nggak tahu bahwa dia punya peran ketika apa istilahnya itu resolusi jihad yang membuat sekutu ini hengkang dari Indonesia adalah itu fatwanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi hilang sekarang dari peta sejarah atau kamus sejarah Indonesia, dan artinya anak-anak kita nggak belajar, cucu-cucu kita nggak belajar siapa itu Syekh Hasyim Asy'ari di sekolah. Dampaknya semakin hilang. Tetapi justru orang PKI yang dulu pernah memberontak sampai 3 kali di Indonesia ini justru nongol namanya di kamus sejarah. Orang jadi, anak-anak jadi belajar, oh ini tokoh, oh ini jadi orang hebat, oh orang PKI dianggap hebat. Dan kita diam, kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi salah satunya adalah karena kita tidak menjadikan Allah sebagai hal paling utama dalam hidup kita. Juga termasuk rahimahullah pernikahan beda agama. Yang ngebela enggak tanggung-tanggung, ustaz juga. Paling tidak orang yang dipanggil ustaz. Pernikahan beda agama, kan semua sama, semua agama sama. Kalau semua agama sama, kenapa Tuhan beda? Bukankah semuanya itu berasal dari Allah? Iya, semua berasal dari Adam sampai Nabi Muhammad Rasulullah SAW, semua dari Allah. Tetapi Al-Quran kasih tahu ada penyimpangan. Tidak lagi menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan kecuali Islam. Lalu ada juga kita paling cuma ngegerutu ya, kalau ada orang salawatan di gereja sekarang. Untuk apa? Orang gereja juga nggak butuh kok salawatan. Tapi anak kita sekarang belajar. Bapak coba tengok deh. Ini ada anak muda yang di SMA. Wallahu a'lam bishawab. Saya mendengar kabar di SMP sudah diajarkan tentang yang disebut dengan istilahnya moderasi agama, yaitu intinya adalah menganggap semua agama sama. Anak-anak dari mulai SD, SMP, SMA diajarkan moderasi agama. Dan bapak kan kerja atau jarang-jarang
hari kan, atau juga jarang-jarang kumpul keluarga untuk bicara tentang hukum Islam. Lalu nanti anaknya, Pak, tapi kok beda ya di sekolah diajaran ini? Nah, jarang kan hal itu terjadi, karena kita juga mungkin jarang kumpul membahas dalam keluarga untuk memastikan, padahal kita laki-laki itu punya kewajiban memastikan keluarga kita itu pikirannya benar, istri kita pikirannya benar, maka anak kita pikirannya benar, sesuai dengan agamanya. Kita laki-laki punya kewajiban, dan si ibu adalah dia ini asistennya, vice presidennya suami. Jadi apa yang terjadi pada anak bicarakan pada orang, pada suaminya, kemudian dicari jalan keluarnya. Yang terjadi sekarang, ibu punya perspektif sendiri, suami punya perspektif sendiri, lalu dua-duanya dijalankan pola pendidikan ke anak yang berbeda itu, nanti ketika ada masalah saling salah satu kan, apa bapak sih, nah ibu sih. Kenapa? Karena kita komunikasi kita itu tidak, banyak keluarga yang nggak sampai di situ. Nah, ikhwan fillah rahimahullah, saya ingin persingkat, mudah-mudahan bisa di sini. Ini kita diambang kehancuran. Kenapa sekarang korupsi? Dulu itu orang masih malu-malu jadi koruptor. Dulu itu orang masih sembunyi-sembunyi jadi koruptor. Sekarang bahkan ada tokoh dalam aktivis organisasi Islam besar di Indonesia ini mengatakan bahwa korupsi itu hanyalah cara lain mencari rezeki. Coba, itu orang yang dipanggil ustaz, dipanggil gus, dipanggil kiai, ngomong begitu, dan itu didengar oleh banyak orang karena viral, ada di media sosial, dan orang yang nggak ngerti kan kemudian, oh begitu ya, praktek. Kenapa? Karena di rumah nggak ada saringan. Kita keluarga ini tidak menjadi penyaring terhadap pikiran-pikiran liberal ini. Sekarang pernah dengar barangkali Mongol set up komedian, dia membuat pengakuan bahwa dia dulu itu adalah pengikut satanik, pengikut setan, aliran setan, dan dia kasih tahu kepada kita bahwa aliran setan itu teknik untuk membuat orang mengikuti mereka adalah dengan membuat mereka ragu terhadap agamanya, terhadap nabinya. Makanya kemudian dibuatlah cerita, dibuatlah pertanyaan yang kira-kira, oh iya ya, agama nggak nolong ya, oh iya ya, Nabi. Contohnya misalnya ketika ini nggak cuma Nabi Muhammad yang diserang, termasuk juga Tuhan, orang Kristen dan Nabi kita Isa alaihissalam. Mereka mempertanyakan, apakah mungkin ada manusia bisa jadi Tuhan? Kayaknya dulu umat Islam itu nggak, maksud mereka ragu dulu pada agama, nanti baru dicari. Ada persoalan hidup di dunia, nah memang masalah di dunia itu nggak bisa diselesaikan dengan agama, tapi bisa diselesaikan dengan urusan dunia. Hal-hal semacam itu, makanya banyak anak muda bilang kalau pacaran, kemudian enggak kok pacaran kita, pacarannya syar'i. Gimana pacaran syar'i itu? Kita kalau ngobrol paling pegangan jempol doang. Habis jempol, pergelangan tangan. Habis pergelangan tangan, pundak. Habis pundak, rambut di awal-awal. Ini terjadi adalah dari anak-anak kita yang anak yang dulu yang kemudian menjadi orang seperti kita, korupsi dan membenarkan itu, dan narkoba, LGBT, Allahu Akbar. Bapak ibu sekarang nggak bisa jalan. Apakah anak bapak ibu itu termasuk orang yang sudah termakan LGBT atau tidak? Nggak bisa jalan. Saya punya kawan aktivis masjid, pejabat salah satu BUMN, menangis luar biasa karena begitu anaknya mau ke luar negeri sekolah harus periksa kesehatan, dan di situ dia baru tahu anaknya HIV. Gak cuma itu, ternyata ada penyakit lain namanya cacar kerah, dan itu
anak itu ternyata penyakit itu disebabkan karena penyimpangan seksual, dia penyuka sesama jenis. Dan penyakit kerat itu karena ada dokter di televisi menyebutkan itu adalah akibat dari, mohon maaf ya, masuknya kelamin laki-laki ke lubang dubur. Itu sama saja dengan memasukkan, misalnya ilustrasinya tangan kita masukin ke sepiteng, direndam sebentar lalu angkat, kira-kira apa yang terjadi? Ini banyak sekali penyakit di sini. Beruntusan bisa, ya. Kalau didiemin nanti aja, kalau cuma dicuci air doang, nanti yang terjadi bernanah. Kenapa? Karena sumber penyakit ada di sini, salah satu. Dan dia baru tahu anaknya itu LGBT ketika mau kuliah. Dan begitu ditanya, panjang sekali pertanyaannya, dia ternyata anak itu mulai melakukan aktivitas LGBT ketika kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP LGBT. Dari mana? Dirayu oleh gurunya. Luar biasa sekali. Dan orang tua nggak tahu selama berapa tahun itu. Ke SMP, ke SMA 6 tahun nggak tahu. Berarti ada juga yang 12 tahun apa? Walau misalnya. Kami di rumah itu ada pengajian anak-anak. Kami buat metode segembira mungkin membuat mereka percaya sama kami. 100% dari semua anak ngaji saya mengaku sudah nonton film porno dengan berbagai level jenis. Semuanya. Apakah orang tuanya tahu? Nggak ada yang tahu orang tuanya. Dan saya juga, kami memutuskan untuk tidak dulu memberitahu, tapi ngedidik aku sampai mereka sudah berhenti, siap baru ngomong. Nah, sebagian yang sudah berhenti baru kita kasih tahu. Karena biasanya orang tua nggak siap dengan itu, nanti treatmentnya malah orang-orang malah dipukulin anaknya, bukannya kembali malah stres. Nah, alhamdulillah rahimahullah, banyak orang tua terlambat dalam menyelamatkan. Begitu sudah kejadian, banyak suami terlambat menyelamatkan, banyak istri juga terlambat menyelamatkan suami. Kira-kira nih gambaran terlambatnya kayak gini, awal-awalnya santai gitu ya. Alhamdulillah nggak pernah begitu kan? Itu lucu-lucuan, tapi kurang lebih begitulah kondisi orang tua banyak yang santai-santai gitu ya. Begitu masalahnya sudah sangat kritis baru, dan akhirnya jalan keluar yang diambil pun darurat. Nah itu kalau nggak ditendang ya nggak selamat. Memang harus ditendang dalam kondisi kayak begitu. Pak Taufik pernah ditendang? Nah, alhamdulillah rahimahullah, karenanya alhamdulillah kita harus menjadi papa mama yang selamat dan menyelamatkan. Menjadi orang tua, menjadi orang yang nanti menjadi papa mama buat yang masih jomblo, menyelamatkan. Mulai dulu dari Allah. Kemudian kalau mau nikah itu kan ada ayatnya terkenal betul ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, cenderung. Yang dihafal biasanya mawadah warahmahnya aja. Nah, alhamdulillah yang sering kita lupa adalah ayat itu sebenarnya ada hubungannya dengan tujuan hidup. Ayat itu memberikan pesan bahwa dalam pernikahan itu sebenarnya perintah Allah. Yuk kita coba lebih ingat lagi sebenarnya tujuan hidup kita ini apa. Allah kasih tahu bulan yang lalu saya sempat bahas bahwa tujuan hidup itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa kalau Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata khalifah mewakili Allah bermakna bahwa turun ke muka bumi ini kita ada tugas menyelamatkan.
menyelamatkan bumi, menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari pikiran dan perbuatan manusia. Dari pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia juga. Kita turun ini untuk menyelamatkan orang. Semakin banyak kita menyelamatkan orang, semakin banyak orang yang selamat karena wasilah kita, makin selamat diri kita. Orang-orang itu akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah ditolong sama orang ini. Ya Allah, saya pernah dinasihatin sama orang ini. Ya Allah, saya pernah dicegah berbuat zalim sama orang ini. Maka orang-orang yang bersaksi itu yang akan menyelamatkan kita. Itu di akhirat. Di dunia pun orang banyak sekali orang-orang yang kita selamatkan. Walaupun menyelamatkannya itu tidak mesti pakai uang, tidak mesti pakai barang. Ada kalanya dengan diam saja, asal niatnya untuk menyelamatkan, kita bisa menyelamatkan. Gimana caranya? Kok dia bisa menyelamatkan? Ketika orang tua melihat perbuatan, atau ketika suami melihat perbuatan istri, perbuatan anak yang melanggar, lalu kemudian memperlihatkan sikap diam sebagai dan diamnya Rasulullah SAW ketika melihat sahabat, dia tidak suka dengan satu perilaku sahabat atau juga istrinya, dia diam terus membuat orang berpikir, oh ini nggak suka. Di meja makan orang misalnya ramai bicara, kontreng pilihnya, suaranya ekstrim misalnya, lalu kita punya sikap diam sambil melihat satu-satu, itu juga tergoda. Nggak mesti teriak-teriak, mesti pukul-pukul. Nah, ini saya salah satu korban pukul meja. Kakek saya itu kalau marah, dia pengen sekali di meja makan. Ini positif, tetapi buat saya jadi trauma. Ada sisi positif. Di rumah itu dulu kalau di meja makan nggak boleh ngomong. Makan saja, ngomongnya nanti. Dikasih tahu sih, saya dikasih tahu pendidikan makan itu. Nanti muncrat, nggak sopan, lalu isi mulut ini kelihatan orang, nanti bisa mengganggu selera makan. Bagus, tapi suatu saat kakek saya marah karena ada yang ngomong sambil meja. Oh, waktu itu kakek saya nggak suka sama ceker dan pala ikan. Dipukulnya meja karena ada ceker dan pala ikan. Salah satu itu, ada salah satu lagi hal yang lain lagi karena bicara. Nah, sejak saat itu saya benci sama ceker dan pala ikan, termasuk pala ayam. Saya bisa pukul orang kalau di depan saya sengaja dikasih ceker ayam. Saya bisa langsung pukul orang itu. Ininya di kepala saya itu sesuatu ya. Tapi itu dulu saya anggap itu salah, saya ubah. Tapi saya ingin bilang itu ternyata bisa menemukan trauma. Saya kalau melihat ada kepala ikan itu langsung nafsu makan itu hilang, langsung berat hilang habis. Tapi ada orang teman sengaja tahu saya nggak suka ceker ayam, ditaruhnya di sop saya secara diam-diam. Begitu saya lihat ada ceker ayam itu, langsung saya pukul orang itu tanpa mikir lagi, kayak refleks gitu. Seolah-olah itu adalah ancaman buat saya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang berbahaya buat saya. Sampai saya berpikir, kok saya begini ya? Orang kok suka-suka aja sama ceker ayam, nggak masalah. Akhirnya ini saya anggap sebagai kesalahan mindset, saya rubah itu. Dan alhamdulillah sekarang sih nggak masalah. Ada ceker ayam, ada kepala ayam, ada kepala ikan, it's okay. Saya cuma ingin mengatakan bahwa sikap kita yang kasar itu bisa membuat trauma. Ada seorang pengakuan LGBT. Kenapa dia jadi LGBT? Dia benci sama bapaknya. Loh, kok jadi LGBT? Iya, dia benci sama bapaknya. Ada yang lesbi karena dia benci sama ibu. Ada juga yang pelariannya dia nikahi banyak perempuan. Mohon maaf, dia rusak kesucian banyak perempuan karena dia benci sama ibunya. Ada pelariannya macam-macam. Tapi saya sekedar ingin mengatakan bahwa sikap kita bisa membentuk mental seseorang. Nah, hari ini pelajar banyak atau mahasiswa banyak dididik oleh kekerasan visual. Lihat saja kalau di jalan raya, ya, klakson misalnya,
Saya malu sekali waktu di Malaysia itu. 1 pekan saya di Malaysia hampir nggak pernah dengar suara orang pencet klakson. Sampai-sampai waktu kami ngalangin mobil lewat, kami madep ke sana, mobil lewat, jadi kami jalan saja begitu. Ini jatahnya mobil, harusnya kami minggir. Kami nggak tahu itu ada mobil di belakang kami jalan, ada beberapa orang, ada 4 atau 5 orang jalan di tengah-tengah jalan raya itu. Ya bukan jalan raya ini sih. Jalan lingkungan, tapi mobil itu diikuti kami terus, enggak diklaksonnya kami, sampai kami sadar sendiri, ada mobil lewat dia. Kalau kita kira-kira apa yang terjadi, Pak? Waduh, itu kalau bisa itu setir itu copot sama kita, goblok gitu. Kalau bisa ngomong begini barangkali itu dari mana itu? Kita rasanya ada pendidikan kekerasannya salah dalam budaya kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sejak saat itu, insya Allah sampai sekarang, kalau kemana-mana saya sangat jarang sekali klakson. Sangat jarang, sampai ketua saya di Dewan Dakwah saat saya dalam mentakhir itu nyebut saya, ini orang paling salah walaupun itu saya ungkapan saja. Karena selama dia jalan nggak ada pernah dengar klakson dari saya bukan ingin menceritakan, saya ingin memberikan inspirasi bahwa klakson itu sebenarnya kalau ditekan di tempat yang tidak tepat itu menunjukkan kecerdasan emosi kita lemah. Dikit-dikit klakson, apalagi ibu-ibu punya anak kecil antar sekolah lampu merah bablas, ibu sedang mengajarkan, nah ada aturan singkat aja kalau lagi seolah-olah ibu sedang mengajarkan itu. Lalu peraturan yang dibuat keluarga ini bisa dilanggar sendiri anak kita. Kenapa? Karena kita mengajarkan tidak sengaja. Saya sudah ditegur. Sudah 60 menit ya? Baik. Saya kira itu saja kalau begitu. Yang lainnya insya Allah kalau Allah mengizinkan nanti kita akan bisa. Oh ya, terakhir penting, ibu dan bapak, sikap posesif agresif itu atau cemburu berlebihan, ingin menguasai, mengontrol, untuk perempuan misalnya mengontrol laki-laki, mengontrol suami, itu tanpa disadari. Ini ahli psikologi ya, ahli psikologi yang menyampaikan bahwa itu sebenarnya menjadi penyebab, salah satu penyebab kenapa suami yang tadinya di awal pernikahan mesra, baik, lembut, kemudian semakin kesana semakin kasar. Salah satunya juga, atau semakin gak peduli lah minimal, kalau gak kasar. Itu salah satunya disebabkan oleh sikap ini, posesif agresif yang dibuat oleh. Tapi sebenarnya juga masuk akal. Kenapa ibu para istri itu posesif? Karena banyak laki-laki gak bisa nahan diri. Udah baru punya mobil satu, wah udah bisa ngelirik yang lain. Udah gampang sekali jatuh cinta sama perempuan yang lain. Masih bagus kalau jatuh cinta itu kemudian atas dasar pengen menikahi. Tapi kalau cuma jadi senang-senang saja, ini yang membuat ibu-ibu, para istri menjadi khawatir tadi. Nah, itulah akhirnya membuat para istri menjadi posesif. Pernah nggak Pak ditelepon sama istrinya, Pak lagi ngapain di luar kota, di mana luar kota, posisinya di pom bensin, mana coba bukti Bapak di pom bensin. Itu ciri posesif agresif. Oh Bapak lagi berdua ya, itu ada suara-suara itu. Iya itu mbak-mbak pom bensinnya kok ngajak-ngajak, iya ngajak-ngajak Pak. Karena ibu-ibu tahu mbak-mbak pom bensin itu adalah orang yang paling ideal untuk dijadikan istri. Mulai dari nol ya Pak. Jadi ibu khawatir kalau Bapak ketemu mbak-mbak pom bensin. Dia siap dari nol tuh jadilah. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.